Halo semuanya, Alvan Mandar di sini dan hari ini gue pengen nge-review kaliper R15 V3 yang ada di Yamaha NMAX gue. Kayak gimana? Langsung aja bakal gue bahas di video hari ini. Nah, oke, jadi di sini gue bakal bahas tentang upgrade kaliper NMAX dari standarnya. Maaf nggak ada gambarnya, nggak ada foto, tapi kalian tau lah kalau punya NMAX standar kayak gimana, ke kaliper R15 V3. Gue bilang ini tuh worth it banget dan wajib menurut gue ya, karena apa? Ini bakal gue tampilkan ilustrasinya ya. Jadi kalau kalian pakai kaliper standar, itu ukuran kampas depannya sama kampas belakangnya itu lebih besar kampas belakangnya. Kenapa begitu? Karena kalau nggak salah yang depan itu punya Mio M3, yang belakang itu punya kampas depannya Fiction 3CI alias Fiction First Gen, yang kalipernya sama ini, cuma bracketnya dia agak beda ya yang di Fiction. Dan kalau di R15 V3 atau Fiction R mungkin itu 100% PNP sama R15 V2 setahu gue. Tapi bedanya R15 V2 itu warnanya gold. Ini selera ya, ini selera banget. Kalian bebas mau lebih suka yang gold atau yang hitam. Kalau gue kebetulan karena motornya hitam, lebih suka warna hitam. Dan ini harga barunya kalau di marketplace, kebetulan gue nih beli second. Kalau kalian beli baru itu harganya cuma sekitar 300 sekian. Gue di sini ngasih harga di bawah part katalog karena lebih murah di marketplace. Gue nyari yang paling murah. Kalau nyari yang lebih mahal buat apa gitu, nggak ada gunanya dan barangnya 100% sama. Jadi memang gue rasa ini rekomend banget karena sebelumnya gue pakai standar. Pertama kali ketika dapat motor ini gue dapat kaliper standar, habis itu gue upgrade ke kaliper ini nih. Nah, ke kaliper ini adalah kaliper Ninja RR. Seperti yang kalian tahu, gue ada Ninja RR juga. Ninja RR gue kalipernya pakai kaliper upgrade KTC. Lalu kaliper ini kan nganggur nih, 2 piston nih. Gue pikir lucu juga nih kalau dipasang di Ninja. Dipasang di NMAX kaliper Ninja ori. Dan ini kaliper ori, kaliper bawaan motor, bukan kaliper beli atau KW atau apalah. Ini benar-benar kaliper ori. Jadi akhirnya gue putuskan, oh yaudah beli aja deh bracketnya. Waktu itu mau nyari, nggak taunya nggak ada, dan akhirnya gue bikin di tukang bubut. Gue pakai dan hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat di piringannya, ini udah kemakan lumayan banyak. Jadi gimana jelasinnya ya? Kalian bisa lihat di sisi ini ada yang lebih hitam. Ini adalah bekas kaliper Ninja. Kaliper Ninja itu cuma bisa ngegigit segini. Jadi kampasnya itu kurang dalam, kurang apa ya istilahnya, kurang tinggi lah, kurang tinggi untuk menggigit semuanya. Jadi dia cuma ngegigit sekitar 80%. Yang akhirnya piringan ini agak-agak bukan bengkok ya, agak-agak nggak presisi. Jadi kalau kalian pegang ini nih, gini kayak gini pakai jari gue, nih ada teksturnya. Teksturnya itu maksudnya adalah beda ketinggian yang cukup ekstrim antara yang hitam ini sama yang chrome. Yang chrome ini karena gue baru pakai kaliper R15 V3 ini baru sekitar ya let's say mungkin 100 kilo lah, nggak nyampe, hampir 100 kilo lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu jauh karena masih baru banget. Gue beli bekas tapi di motor ini masih baru banget. Jadi kampasnya itu kurang, cuma untuk lebar kampasnya bisa kalian lihat ini panjang banget. Ini gue bakal ambil kampas buat Fiction. Bisa kalian lihat panjangnya itu Ninja lebih sedikit lebih panjang, sekitar 1 cm. Sorry ya, gue nggak gue buka karena ini rencana bakal gue pasang di belakang. Jadi untungnya lagi adalah satu, kampasnya masih murah nih. Kampas 3CI ini harganya kalau nggak salah di bengkel resmi itu harganya sekitar 60 sekian ribu. Masih wajar banget untuk harga kampas ori. Dan untungnya lagi adalah kalian depan belakang kampasnya sama. Dan gue yakin nyari kampas 3CI, kampas Fiction tuh hampir di semua bengkel itu ada nggak sih? Ini termasuk barang yang amat sangat umum gitu loh, nggak susah. Ketimbang kalian pakai kaliper aftermarket. Contohnya misalkan ya merek-merek Malaysia, merek-merek Italia atau apapun, kalian kalau kampasnya habis juga harus mikir. Cuma di sini udah gue tunjang dengan dari awal gue dapat motor ini langsung gue upgrade pengereman. Pengereman yang gue upgrade adalah selang rem. Habis itu kaliper gue pakai yang ini, pakai Ninja. Udah itu doang. Si cakram standar. Dan masternya ini gue pakai standar, masih standar. Bisa dilihat dia masuknya jadi sedikit lebih dalam, tapi enak, jadi empuk.
karena dalam. Tapi nggak kalian lihat ini gue tekan banget, dia nggak habis sampai apa ya istilahnya ya, habis sampai neken sampai ke handle ke apa stang itu enggak, dia masih menurut gue masih batas wajar lah. Kenapa kayak gitu? Karena ini ada yang unik. Kalau kalian lihat di sini ini ada tulisan 11. Entah kalian bisa lihat atau enggak, di sini ada tulisan 11. Yang berarti ukuran seal master rem ini adalah 11 mili sama dengan Mio 5 TL. Yang gua sudah sediakan juga sealnya. Ini udah sempat gue ganti. Cuman ini buat serep, sekalian beli kampas, gue sekalian beli sealnya. Bisa dilihat ini sealnya 100% sama motor ini, Jupiter MX, Jupiter Z, Fiction segala macam itu sama-sama 11 mili semua. Kebayang? Dia sama-sama 11 mili. Sementara yang kanan, gua nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Ini di sini ada tulisan setengah. Setengah itu artinya adalah 12,7 mm. Jadi lebih besar ukuran seal master kiri daripada yang kanan. Yang kiri itu pakai punya Supra X persamaannya. Yang kanan adalah Mio atau yang tadi yang gue tunjukin itu sama semua. Makanya ukuran pistonnya pun yang depan kan jadi lebih besar, jadi lebih dalam daripada yang kiri. Yang kiri itu agak sedikit keras tapi masih oke lah. Makanya ini Yamaha agak unik nih, ngasih yang kiri gede banget, yang kanan kecil. Dan menurut gue yang wajib di upgrade adalah kalipernya. Kenapa nggak gue bilang bang, nggak gue saranin untuk upgrade si apa namanya masternya? Karena gini, untuk 2 piston 11 mili itu masih oke. Agak dalam tapi nggak ambles. 4 piston kalian butuh paling nggak 14 mili. 6 piston itu ya mungkin 15 ke atas lah, 15 17. Kalau 22 itu agak terlalu keras, 19 22 itu terlalu keras. Jadi wajarnya adalah 11 atau 12,7 ukuran ini. Atau kalau kalian mau upgrade sedikit dan tetap murah, kalian bisa pakai master rem depan Supra, master rem depan Supra Fit, apapun itulah. Honda itu kalau nggak salah 12,7 semua. Jadi kalau kalian mau upgrade murah, saran gue adalah ganti kaliper, ini sekitar 400.000, ganti selang, let's say 100.000, ini panjangnya kalau nggak salah 90 cm, gue agak lupa 35 inch pokoknya. Terus kalau kalian ngerasa oh master remnya gak enak kedalaman, kalian bisa pakai master rem Supra X 125 atau merek lain lah yang 12,7. Gak usah terlalu besar, karena kalau terlalu besar jadinya ngebagel, keras, terlalu keras. Tapi kalau 12,7 itu masih cukup enak. Nah ini sekarang yang akan gue lakukan adalah gue bakal ganti si piringan, karena piringan ini kemakan. Gue ganti pakai yang KW, karena menurut gue ya piringan harusnya sih sama-sama aja, cuma kampasnya lebih baik yang ori, karena gue pengalaman lebih baik kampas ori daripada kampas KW. Oke, langsung aja bakal gue bongkar dan bakal gue selesai. Nah oke, jadi kayak gitu rem R15 di NMAX ini. Gue udah pakai ini sebenarnya udah lama ya, sejak terakhir ngerekam itu gue mungkin udah pakai ini sekian bulan lah. Dan bisa dilihat ini cakram KW dan makannya sempurna ya, makannya sempurna, nggak ada masalah. Cuma ya gue rasa mungkin agak empuk dia, jadi belum apa-apa, baru mungkin 1000-2000 kilo udah kemakan gini, udah nggak bergelombang ya, nggak ada rasa getar, nggak ada rasa peang, nggak, cuma kemakannya jelek banget gini nih, kayak apa ya, kayak belum apa-apa udah cepet kemakan gitu, udah bergelombang, tapi bukan peang. Wajar-wajar aja, tapi ya menurut gue sih karena KW dan nggak ngerusak performa sama sekali, ya gue nggak begitu peduli. Cuma yang gue coba sih di depan begini, kalau di belakang cakram KW-nya sama ya, sama bergelombang juga, bergelombang tapi nggak peang, jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah overall kayak gitu aja video dari gue hari ini. Dan setelah gue coba rem di NMAX ini oke, selama si seal master remnya diganti ya. Ini akhirnya gue ganti semua pakai Federal, karena yang aslinya udah agak ngebagel. Sementara gue ganti kalau pakai yang KW banget itu jelek banget, yang harga 10 ribuan itu jelek banget, dan gue saranin pakai Federal aja karena cuma sekian belas ribu. Dan ini udah gue pakai cukup lama, hasilnya sih masih tetap empuk, tetap oke lah. Karena yang jadi masalah itu ada di bagian pistonnya itu sering banget ngelotok kalau yang murah, karena dia modelnya disepuh chrome, bukan material aslinya chrome atau harden ya. Jadi karena kena minyak rem kan korosif, cukup korosif, akhirnya dia ngelotok dan akhirnya seret. Nah kayak gitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan di bawah di kolom komentar, ataupun kalian bisa nanya ke gue lewat di Instagram.
Oke, kayaknya segitu aja. Nantikan video-video gue berikutnya.